pagi Pak Im. Jadi kelompok kami bakal presentasi tentang permasalahan yang terjadi di perusahaan H&M. Jadi yang pertama sebelum itu perkenalan, kelompok kami terdiri dari saya sendiri Agung, ada juga Ronald, ada juga Jordi, dan yang terakhir Odi. Jadi sebelumnya H&M adalah sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi berbagai macam pakaian. Nama H&M sendiri terbentuk dari inisial nama pencipta mereka, yaitu Ernest dan Maurice AB. Nah, perusahaan H&M ini yang berasal dari Swedia sudah sangat mendunia. H&M memiliki 4.500 toko yang tersebar di seluruh dunia, dan di Indonesia pun ada sebanyak 46 toko. Nah, deskripsi krisis H&M sendiri yaitu permasalahan ini bermula ketika munculnya penyakit bernama COVID-19 yang menyebabkan pandemi yang berkepanjangan, yang mana hal ini mempengaruhi kebijakan pemerintah tidak hanya di dunia tapi juga di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan aturan yang salah satunya mewajibkan mal untuk tutup sementara, sedangkan mayoritas outlet H&M itu berlokasi di mall. Sehingga demi mengurangi biaya operasionalnya tidak berjalan maksimal, H&M memutuskan menutup sebagian outletnya. Nah, dari kasus tutupnya banyak outlet H&M, akhirnya timbul prasangka di masyarakat bahwa H&M itu bangkrut. Padahal sebetulnya H&M tidak bangkrut, melainkan sedang melakukan transisi, yang mana H&M berfokus pada penjualan secara online. Penjualan online ini sendiri dirasa memudahkan konsumen agar tetap bisa membeli dan menjangkau produk H&M di kondisi pandemi COVID-19. H&M sendiri akhirnya memutuskan untuk beberapa outlet yang tidak dapat beroperasi secara maksimal, dan salah satu bukti bahwa H&M tidak bangkrut adalah H&M melakukan ekspansi ke Makassar guna memperkenalkan produk dan brand mereka di daerah tersebut. Nah, ini juga kita sertakan berita tentang H&M tentang tutup 250 gerai, dan ini adalah contoh berita H&M juga dari berbagai media. Next. Jadi di klasifikasi krisis kasus H&M sendiri, di mana kasus yang terjadi pada permasalahan dari H&M klarifikasikan sebagai krisis yang pertama, yaitu diartikan sebagai suatu bencana yang datang secara tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi kemunculannya secara umumnya di luar kuasa manusia. Hal yang terjadi pada saat ini, di mana pandemi COVID-19 ini tidak diprediksi kedatangannya, dan sehingga menyebabkan pemerintah setempat mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menutup mal dan membatasi aktivitas masyarakat. Jelas hal ini tentunya sangat berdampak pada tingkat penjualan dari H&M sendiri, karena ketika H&M tidak dapat memenuhi kuota target penjualan, tentu akhirnya beban operasionalnya tidak dapat tercover dan mengharuskan H&M mengambil sejumlah tindakan guna mengurangi tindakan kerugian mereka. Next. Di tahapan krisis sendiri, pihak H&M sendiri setelah melengkapi semua tahapan, di mana dimulai dari tahapan awal pre-krisis, pihak manajemen H&M sendiri telah mengetahui serta mengidentifikasi benih krisis dari dampak COVID pada bulan Januari hingga Februari. Di tahapan kedua, yaitu warning, pihak H&M telah mengidentifikasi dampak krisis yang muncul terkait COVID terhadap menurunnya penjualan produk H&M melalui offline store. Di tahapan ketiga, acute krisis, dikarenakan telatnya pihak H&M dalam bertindak untuk menggunakan metode penjualan secara online, sehingga terjadi kerugian pada bulan Maret hingga Mei sebesar 454 miliar rupiah. Serta pada bulan Juni terdapat penurunan penjualan sebesar 25% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Serta parahnya lagi, H&M sendiri telah menutup 250 gerai pada tahun ini, sehingga hal ini benar-benar mendapatkan sorotan dari berbagai pihak media maupun masyarakat luas. Next. Tahapan keempat yaitu clean up, di mana dalam tahapan ini pihak H&M sendiri menerapkan proses pemulihan dengan cara mengoptimalkan dan mengintegrasikan baik platform digital maupun offline store yang mana tersedia
sehingga mencapai bisnis model omni terbaik, di mana pihak H&M juga memilih mengembangkan sayap offline store di Makassar sebagai salah satu bentuk proses pemulihan. Dan di tahapan terakhir yaitu post-krisis, pihak manajemen H&M sendiri telah tepat dalam melakukan salah satu tindakan pemulihan berupa pelebaran sayap offline store di Makassar, di mana hal tersebut disambut positif oleh masyarakat karena tindakan tersebut menjadi brand H&M muncul sebagai gerai pertama atau pionir yang berada di Pulau Sulawesi. Next. Dan berikut berbagai sumber yang mendukung data-data di lapangan. Saya akan menjelaskan level krisis yang terjadi di H&M. Level dampak krisis yang terjadi pada penutupan ratusan gerai yang terjadi di H&M masih menempati level krisis pertama, di mana tahap ini dampak krisis yang ditimbulkan masih sebenarnya berada di tahap awal. Pada level ini yang terdampak atau terkena adalah rusaknya citra dari bisnis H&M karena harus menutup ratusan toko yang mana menimbulkan persepsi buruk masyarakat yang mengira bahwa H&M telah bangkrut, dan hal ini juga menyebabkan pemutusan sepihak untuk ketenagakerjaan karyawan-karyawannya. Meski bukan sepenuhnya menjadi salah dari pihak H&M itu sendiri, tapi hal ini akan berdampak semakin besar jika H&M tidak bisa melakukan penanganan yang tepat pada masalah yang dihadapi. Next, indikator keberhasilan yang kami analisis bersama teman kelompok saya. Jadi H&M berhasil mematahkan opini publik dengan membuka cabang baru di tengah isu kebangkrutannya yang diberitakan sebelum-sebelumnya. H&M berhasil mematahkan opini publik yang menganggap H&M mulai bangkrut karena banyak outlet yang tutup. Padahal sebenarnya H&M sedang melakukan efisiensi manajemen dengan cara menutup outlet-outlet yang sekiranya kurang profit dan mulai mempromosikan online store-nya. Jadi hal ini dibuktikan dengan tetap dilanjutkannya pembukaan outlet-outlet baru. Contohnya pembukaan salah satunya itu di Makassar. Dan hasilnya outlet baru tersebut mendapat respon yang sangat positif di masyarakat Makassar, karena mungkin juga di sini H&M outletnya itu termasuk outlet pertama yang berada di Sulawesi. Jadi hal ini membuktikan kepada publik bahwa H&M sebenarnya sedang melakukan pembenahan di sisi manajemen. Next, untuk contoh spesifik akan disampaikan oleh teman saya Jody. Terima kasih. Oke, jadi untuk contoh spesifiknya ini ada beberapa bukti foto kondisi di H&M yang di Makassar itu. Jadi di H&M Makassar ini terlihat cukup ramai ya. Artinya masih ada antusias masyarakat yang tertarik dengan H&M ini. Juga membuktikan bahwa H&M ini belum bangkrut. Terus juga ada pemberitaan-pemberitaan dari beberapa media yang meliput tentang ramainya outlet H&M di Makassar ini. Nah, bisa dilihat juga dari beberapa pemberitaan positif di ini, Pak. Jadi ada dari Tribun Makassar, lalu dari salah satu situs berita dari Makassar juga. Dia mendapatkan beberapa tanggapan berita positif. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih.